Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kenal semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan memaparkan hasil resume dari buku by Studer. Resume materi yang akan kami paparkan terkait dari chapter 3 yang berjudul Akuntansi Internasional. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Dr. Hajalia Uzliawati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu dari Kartika Puspitasari dengan NIM 100123005. Dan satu rekan saya, yaitu Yelisa Febiana dengan NIM 100123006. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yelisa, hingga penutup materi selesai. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai overview seputar dari akuntansi internasional. Tentunya setiap negara akan memiliki perbedaan sejarah, nilai, budaya, sistem politik, dan ekonomi. Dari perbedaan-perbedaan inilah juga berpengaruh terhadap perkembangan dan bagaimana penerapan praktik-praktik akuntansi keuangan serta prosedur pelaporannya itu dijalankan oleh negara tersebut. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut muncullah standar yang mengatur mengenai akuntansi keuangan yang diterapkan pada base-base akuntansi yang dilaporkan oleh negara tersebut yang tentunya berbeda secara signifikan. Tentunya berbeda seperti contohnya negara Amerika dan negara Indonesia. Hal tersebut juga lah yang mengharuskan para user atau pemangku kepentingan itu haruslah memiliki kemampuan dalam memahami bahasa serta bagaimana praktik-praktik akuntansi dan juga satuan mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu negara. Nah, tujuan dari kenapa para user harus memahami bahasa serta praktik-praktik akuntansi tersebut untuk memudahkan investor atau pihak-pihak yang ingin menanamkan modal dan kreditur atau pihak-pihak yang ingin meminjamkan modal kepada perusahaan investasi agar mudah terbaca oleh investor dan selanjutnya akan ditentukan keputusan untuk berinvestasi kepada perusahaan investasi. Slide selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah yang timbul dari akuntansi bisnis internasional. Yang pertama disebabkan karena adanya perubahan nilai mata uang. Contohnya ketika kita ingin mengkonversi nilai mata uang rupiah Indonesia ke nilai mata uang rial Arab Saudi. Nah, dari kemungkinan yang timbul dari perubahan atau pengkonversian mata uang ini terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian atau loss and profit dari valuta asing. Nah, sisi dari kerugian contohnya dari eh, kesulitan mengakses atau menerima informasi mengenai peminjaman internasional dan juga kesulitan dalam mengevaluasi pencairan atau likuiditas dan penanganan masalah atau solvabilitas dari sisi yang disebabkan karena adanya perbedaan bahasa dan praktik-praktik yang berbeda oleh suatu negara. Yang kedua, masalah yang timbul disebabkan adanya keperluan pembuatan divisi internasional. Kenapa pemangku kepentingan itu merasa memerlukan eh, keahlian dalam penguasaan akuntansi di bidang internasional, misalnya penguasaan bahasa, penguasaan kemampuan dalam mengetahui satuan mata uang yang digunakan oleh suatu negara, ataupun kemampuan dalam memahami bagaimana praktik laporan keuangan di negara tersebut. Dan yang ketiga disebabkan karena adanya keinginan meningkatkan modal pasar luar negeri. Ketika investor memutuskan ingin menanamkan modal di suatu perusahaan, tentunya laporan keuangan atau pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan kita itu haruslah yang mencerminkan, yang mudah terbaca, yang mudah dimengerti, yang tidak mencerminkan keraguan-raguan dalam pelaporannya dan juga tidak berniat mempercantik keuangan hanya ingin dilirik oleh investor. Karena investor itu tentunya sudah memiliki perencanaan-perencanaan atau pengukuran-pengukuran tersendiri mengenai perusahaan mana yang ingin dia tanamkan modal.
Maka harus hati-hati dalam pembuatan pelaporan keuangan ketika ingin disebarluaskan kepada bursa-bursa saham luar negeri. Selanjutnya membahas mengenai perkembangan sistem akuntansi. Perkembangan sistem akuntansi tak luput dari adanya tingkat perkembangan sistem yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari lingkungan. Contohnya dari tingkat pendidikan, sistem politik, sistem hukum, perkembangan ekonomi. Seperti kita ambil contoh di negara Amerika. Negara Amerika dari perkembangan sistem akuntansinya berkembang melalui dipengaruhi oleh revolusi industri dan kebutuhan untuk mendapatkan sumber dari pemodalan swasta. Dan kita ambil contoh pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dapat dikatakan berkembang apabila tingkat literasi suatu negara itu sudah mencapai tingkat menengah dan juga adanya kesesuaian sistem pendidikan dan kebutuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Yang kedua, disebabkan karena adanya sistem politik. Tipe sistem politik yang berprinsipkan pada sosialis, demokratis, dan totaliter dapat juga mempengaruhi perkembangan standar dan prosedural akuntansi. Yang ketiga, karena adanya sistem hukum. Sistem hukum dikatakan sudah berkembang apabila sejauh mana undang-undang di suatu negara itu telah menentukan atau telah mendasari praktik akuntansi yang akan mempengaruhi dari kekuatan profesi akuntan di negara tersebut. Dan yang ketiga, karena adanya perkembangan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang relatif rendah dan menengah atau yang kita bisa katakan negara dengan perkembangan ekonominya rendah tentunya akan kurang membutuhkan sistem akuntansi yang kompleks dibandingkan dengan negara yang tingkat perkembangan ekonominya lebih tinggi seperti Amerika Serikat. Selanjutnya mengenai penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna asing. Perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan bagi eksternal usernya dan akan mengambil salah satu dari beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangannya. Yang pertama akan mengirimkan serangkaian laporan ke semua pengguna. Jadi perusahaan itu akan mengirimkan serangkaian dari laporan-laporan keuangan mereka kepada semua pengguna dan kemudian laporan-laporan tersebut akan diterjemahkan menjadi laporan keuangan yang seragam kepada pengguna luar negeri. Setelah laporan diterjemahkan, juga menggunakan satuan mata uang yang berlaku di luar negeri tersebut. Dan ketika sudah diterjemahkan, akan disusun menjadi dua rangkaian laporan keuangan. Yang pertama ada susunan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara domisili. Artinya di negara di mana laporan keuangan itu di perusahaan asal. Dan yang kedua dari bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara tujuan, di mana uang mata uang perusahaan tersebut akan dikirimkan kepada perusahaan tujuan. Dan yang terakhir akan menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima di seluruh dunia. International Accounting Standard Committee. Komite ini merupakan lembaga dari sektor swasta yang bersifat independen atau dapat berdiri sendiri, di mana tujuan dari komite ini adalah untuk mencapai keseragaman dalam prinsip-prinsip laporan keuangan akuntansi yang digunakan di dalam laporan keuangan yang dapat diterima secara universal atau secara global dan mendunia, serta telah mendapat dukungan dari secara publik oleh banyak organisasi-organisasi internasional seperti contohnya organisasi G20, Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, Basel Committee, International Organization of Securities Commission atau IOSCO, dan International Federation of Accountants atau IFAC. Nah, selanjutnya dari IASC akan diganti ke IASB yang memberikan otoritasnya untuk menyebarkan standar-standar bagi para penyaji laporan keuangan yang akan diaudit atau akan diperiksa kembali oleh organisasi-organisasi anggotanya. Jadi, laporan-laporan keuangan tadi yang telah disajikan itu tidak
secara mentah-mentah, namun telah melewati proses-proses penyaringan lagi. Nah, perannya si ISC ini adalah mendorong penerimaan standar-standar dari ISB di seluruh dunia dengan cara merumuskan kembali dan menyebarluaskan standar-standar akuntansi tadi yang akan dapat diamati oleh para penyaji laporan keuangan, serta gunanya juga untuk mendorong penerimaan dan ketaatan para akuntan publik dan para investor kepada standar-standar di seluruh dunia. Mengenai restrukturisasi atau penstrukturan kembali IASC sendiri memulai upaya baru yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah terkait mengenai penetapan standar, di mana tujuannya itu membentuk strategi working party untuk mempertimbangkan strategi dan bagaimana struktur yang seharusnya yang dimiliki oleh IASC agar dapat menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan. Nah, kemudian Shaping the IASB for the Future menyatakan bahwa usulan tersebut justru akan mengubah struktur dari IASC. Lalu pada 1999, sejumlah komentar atas usulan telah diterima dan dilaporkan dari Dewan IASC. Selanjutnya secara bulat akan menyepakati konstitusi baru untuk merestrukturisasi atau menstrukturisasi kembali IASC. Nah, beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pendekatan-pendekatan tersebut seperti adanya pertumbuhan pasar modal internasional yang begitu cepat. Yang kedua, adanya upaya organisasi-organisasi berskala global yang turut memperkasai tentang perubahan tersebut. Dan yang ketiga, adanya kecenderungan menuju internasional regulasi bisnis. Yang keempat, adanya peningkatan pengaruh standar-standar akuntansi terhadap persyaratan dan praktik akuntansi nasional. Yang kelima, adanya akselerasi inovasi dalam transaksi-transaksi bisnis. Yang keenam, ada peningkatan permintaan atau supply and demand dan perkembangan baru dalam distribusi elektronik atas informasi keuangan dan informasi kinerja lainnya. Standar proses penerapan IASB. Proses penetapan ISB ada beberapa tahap, yaitu 6 tahapan yang dimulai dari tahapan pertama dengan menetapkan agenda, di mana ISB mengevaluasi keuntungan dari penambahan komponen tertentu pada agendanya, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan para investor, apa yang investor butuhkan dalam bursa efek tersebut. Dan yang kedua ada tahap perencanaan proyek. Dewan memutuskan apakah akan melakukan proyek sendiri atau proyek bersama dengan lembaga pembuat standar lainnya untuk kemudian memilih tim proyek mana yang sesuai atau relevan dengan para dewan tersebut. Yang ketiga, tahap pengembang dan publikasi makalah pembahasan. Makalah pembahasan menyertakan juga ulasan atau umpan-umpan balik secara komprehensif atas permasalahan, pendekatan-pendekatan apa saja yang dapat diambil untuk menangani masalah-masalah tersebut, dan pandangan-pandangan dari para penulis, serta ajakan untuk memberikan komentar. Yang tahap keempat yaitu pengembangan dan publikasi draft exposure, di mana draft exposure itu sebagai sarana IASB untuk berkonsultasi dengan publik. Dan tahap kelima yaitu mengembangkan dan publikasi International Finance Reporting Standard, di mana setelah menyelesaikan tahap keempat tadi, kemudian diselesaikan juga permasalahan-permasalahan yang muncul dari draft exposure dengan mempertimbangkan apakah mereka perlu memaparkan usulan yang telah direvisinya untuk mendapatkan komentar publik, misalnya dengan menerbitkan draft exposure yang kedua. Dan tahap yang terakhir yaitu prosedur-prosedur setelah dikeluarkannya IFRS. Setelah IFRS dikeluarkan, para staf dan anggota IASB kemudian mengadakan pertemuan, termasuk dengan lembaga pembuat standar lain untuk memahami atau membantu memahami permasalahan-permasalahan yang dapat diantisipasi agar dikurangi atau dimaksimalkan nilai-nilai kecenderungan dari kerugian-kerugian yang akan timbul. IFRS Foundation terdiri atas 22 kepengurusan, yang di antara kepengurusan tersebut harus memiliki keseimbangan antara latar belakang profesional yang tepat, termasuk para auditor, penyusun laporan keuangan, pengguna laporan,
akademisi, dan pejabat yang melayani kepentingan publik. Di mana dari ke-22 pengurusan itu dapat dibagi jadi 6 dari di bagian Amerika Utara, dan 6 anggota dari Eropa, 6 anggota dari wilayah Asia Pasifik, dan sisanya 4 anggota dari wilayah lain yang terkait dengan geografis serta keseluruhannya. Dan susunan kepengurusan juga membutuhkan keseimbangan seperti yang telah disebutkan tadi. Tugas-tugas para pengurusan yang pertama untuk menunjuk anggota dewan, yang kedua untuk menunjuk anggota Standing Interpretation Committee dan Standard Advisory Council, dan yang ketiga untuk meninjau kembali strategi-strategi yang telah dijalankan oleh IASB dan bagaimana efektivitasnya setelah diadakan pengamatan secara setahunan. Dan yang keempat untuk menyetujui anggaran-anggaran dari IASB dan menentukan dasar pendanaannya secara tahunan. Yang kelima untuk meninjau masalah-masalah yang cukup mempengaruhi standar akuntansi setelah akuntansi itu dijalankan. Dan keenam untuk menetapkan dan mengubah prosedur-prosedur operasi untuk dewan. Yang ketujuh untuk menyetujui amandemen-amandemen terhadap konstitusi setelah melalui proses penyiapan. FRS Foundation Constitution. Kepengurusannya mirip-mirip dengan IFRS Constitution tadi, dan juga ada peninjauan-peninjauan selama 5 tahun yang terkait dengan pengaturan konstitusi organisasi pada akuntabilitas publik beserta komposisi dan ukuran IASB yang pada akhirnya berujung pada perubahan-perubahan yang disetujui oleh para pengurus. Selanjutnya, IFRS Foundation ini juga mempunyai tujuan. Yang pertama untuk mengembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan publik mengenai serangkai standar pelaporan keuangan yang sangat berkualitas, dapat dipahami oleh para pengguna, dapat dilaksanakan dan dapat diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dengan jelas. Yang tujuan kedua yaitu untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut secara tepat. Yang ketiga dalam memenuhi tujuan-tujuan yang dikaitkan dengan dua tujuan pertama jika diperlukan, dan yang keempat untuk mengembangkan dan memfasilitasi pengadopsian IFRS melalui konvergensi standar akuntansi nasional. Dan juga IFRS ini sebagai standar dan interpretasi yang dikeluarkan oleh IASB. Dewan Pemantau atau Monitoring Board. Dewan Pemantau ini sendiri ditunjuk sebagai amanat oleh IFRS dan tanggung jawab yang dilaksanakannya meliputi untuk berpartisipasi dalam proses penunjukan pengurusan dan menyetujui pertunjukan untuk pengurus, untuk meninjau dan memberikan nasihat kepada para pengurus terkait pemenuhan tanggung jawabnya, dan yang terakhir untuk bertemu dengan para pengurus untuk menindaklanjuti secara tahunan atau lebih sering jika diperlukan oleh IFRS. Dan para anggotanya itu terdiri dari anggota European Commission yang bertanggung jawab, yang kedua dari ketua IOSCO Emerging Markets Committee, ketuanya juga dari IOSCO Technical Committee, Komisioner Japan Financial Service Agency, ketua dari Securities and Exchange Commission Amerika Serikat, dan terakhir sebagai pengamat ketua Basel Committee of Banking Supervision. Selanjutnya ada komite-komite lain seperti International Accounting Standard Board, juga IASB Advisory Council, Accounting Standard Advisory Forum atau ASAF, IFRS Interpretation Committee, Kegunaan International Accounting Standard, dan IASC dan IASCO. Nah, IASC dan IASCO ini merupakan asosiasi dari organisasi yang meregulasi pasar sekuritas dan kontrak berjangka di dunia, di mana peran organisasi ini untuk membantu para anggotanya mengembangkan standar regulasi yang tinggi, serta berfungsi sebagai forum bagi para regulator-regulator nasional untuk saling bekerja sama satu sama lain, serta dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. IASC sendiri sepakat dengan usulan IASCO dan mulai menyelesaikan program kerja komprehensif menghasilkan IAS yang baru atau direvisi yang bisa diterima oleh IASCO.
Nah, pada saat penyelesaian, IOSCO meninjau kembali standar-standar yang telah direvisi tersebut untuk menentukan apakah mereka akan mendukung standar dan merekomendasikan kepada anggotanya agar diadopsi untuk tujuan peningkatan modal antar negara. Dan juga standar-standar yang direvisi tersebut akan dikeluarkan kembali menjadi tanda dari lampiran diselesaikannya proses proyek perbaikan atau improvement project. Dan yang terakhir, untuk proyek perbaikan ini menghasilkan 13 IFRS baru. Sekian penjelasan dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yelisa. Pada Yelisa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya dari rekan saya. Di sini ada tentang proyek perbaikan IASB. Nah, pada bulan Juli 2006, IASB itu mengumumkan bahwa mereka akan memulai proyek perbaikan pada tahunnya. Dewan menyatakan perubahan terhadap standar-standar, betapapun kecilnya, menghabiskan waktu bagi Dewan dan menjadi beban bagi pihak lain. Dewan akan mengevaluasi apakah amandemen dianggap sesuai untuk menangani masalah yang teridentifikasi dalam proyek ini, seperti halnya penilaian. Perbaikan-perbaikan yang diadopsi akan dipublikasikan di dalam seluruh draft exposure pada kuartal ketiga atau keempat setiap tahunnya. Selanjutnya, ada penggunaan standar-standar IASC. Globalisasi bisnis dan keuangan telah berujung pada pengadopsian IFRS oleh lebih dari 12.000 perusahaan dari sekitar 116 negara. Demi membantu perusahaan-perusahaan melakukan perubahan dengan IFRS dan memungkinkan para pengguna laporan keuangan perusahaan untuk memahami pengaruh dari penerapan serangkaian standar akuntansi baru, IASB mengeluarkan IFRS nomor 1, yaitu First Time Adoption of International Financial Reporting Standard, yang menjelaskan bagaimana suatu entitas seharusnya melakukan transisi ke IFRS dari dasar akuntansi lainnya. Selanjutnya ada konvergensi IASB, FASB. Pada awal 2000-an, IASB dan FASB terlihat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan serangkaian standar akuntansi internasional yang seragam. Di antara upaya-upaya tersebut adalah proyek konvergensi internasional jangka pendek, FASB, dan Norwalk Agreement. Adapun yang pertama ada proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB, yaitu tujuan proyek ini sendiri adalah untuk menghilangkan berbagai perbedaan di antara GAAP, AS, dan IFRS yang tidak berada di dalam cakupan proyek-proyek besar lainnya. FASB bermaksud menganalisis setiap perbedaan di dalam cakupan tersebut dan mengubah literatur GAAP, AS yang berlaku untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan yang ada, maupun mengomunikasikan alasan Dewan yang memilih tidak mengubah GAAP AS kepada IASB. FASB dan IASB mulai membahas perbedaan-perbedaan yang teridentifikasi terkait dengan penyelesaian proyek jangka pendek di tahun 2003 dengan tujuan mencapai kesesuaian dengan menemukan solusi-solusi bersama yang sangat berkualitas. Kemudian, FASB menetapkan tanggal 30 September 2004 sebagai target untuk menerbitkan pernyataan final yang membahas beberapa, jika tidak seluruhnya, semua perbedaan yang teridentifikasi. Selanjutnya ada Norwalk Agreement. Tujuan dari proyek ini sendiri itu adalah untuk mencapai kesesuaian dengan mengidentifikasi sejumlah penyelesaian bersama yang sangat sukses, yang sangat berkualitas. Kemudian ada pengaruh standar akuntansi internasional versus GAAP-AS. Pada bulan Februari tahun 2000, SEC memilih untuk meminta perusahaan-perusahaan Amerika
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat agar berkomentar mengenai apakah SEC sebaiknya mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk mendaftarkan sekuritasnya di bursa saham Amerika Serikat berdasarkan aturan-aturan akuntansi internasional. Kemudian pada bulan April 2005, itu Chief Accountant SEC Donald T. Nicolaisen mengusulkan adanya pembatalan persyaratan rekonsiliasi untuk emiten swasta asing yang menggunakan IFRS. Selanjutnya, pada tahun 2007, SEC memodifikasi posisinya pada persyaratan Form 20 F ketika mereka mengeluarkan acceptance Form Forex Preferred Issuers of Financial Statement prepared in accordance with International Financial Reporting Standard without reconciliation to GAAP. Nah, aturan ini mengubah Form 20F untuk menerima dari emiten swasta asing terkait penjualannya ke SEC atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB tanpa melakukan rekonsiliasi dengan GAAP-AS. Kemudian, Komite American Accounting Association diberi tanggung jawab untuk menanggapi usulan ini, dan mereka menyimpulkan bahwa belum waktunya menghilangkan persyaratan rekonsiliasi. Komite ini juga menyimpulkan bahwa Komite ini juga mencatat bahwa keputusan untuk menghilangkan persyaratan rekonsiliasi Form 20F bagi kepentingan emiten swasta asing harus didasarkan pada salah satu atau kedua premis sebagai berikut. Yang pertama itu ada GAAP-AS dan IFRS paling tidak merupakan serangkaian prinsip-prinsip akuntansi yang sama-sama bersifat informatif. Yang kedua, para investor dapat menyusun kembali ringkasan ukuran-ukuran akuntansi berbasis GAAP-AS yang konsisten dan dapat dibandingkan dari laporan keuangan IFRS. Terakhir, Komite AAA lainnya menyatakan bahwa serangkaian standar yang sangat berkualitas yang dicapai melalui konvergensi lebih disukai daripada mengizinkan dua GAAP yang berbeda. SAC mengambil langkah ke arah konvergensi pada tahun 2007, ketika komisi tersebut memutuskan untuk melihat kemungkinan mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mengadopsi IFRS. Kemudian pada tahun 2011, staf SEC menerbitkan laporan yang menganalisis penggunaan IFRS dalam praktiknya. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa pengamatan ini harus dipertimbangkan karena adanya dua kekhawatiran yang muncul dari hasil analisis staf tersebut. Yang pertama itu berdasarkan masing-masing topik. Transparansi dan kejelasan laporan keuangan yang menjadi sampel bisa ditingkatkan. Kemudian kedua, keberagaman penerapan IFRS menimbulkan tantangan dalam membandingkan laporan keuangan antar negara dan antar industri. Kemudian beberapa pengamat merasa bahwa laporan tersebut menandakan bahwa staf SEC menghindari konvergensi standar internasional dan GAAP-AS. Namun dalam pernyataannya pada bulan Mei 2014, Ketua SEC Mary Jo White mengatakan bahwa pertimbangan untuk menyerahkan IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat tetap menjadi prioritas, dan ia berharap bisa memberikan pendapat lebih lanjut dalam waktu dekat. Kemudian ada kelebihan standar. Dalam kelebihan standar ada masalah kelebihan standar juga menjadi perhatian IASB. Setiap perusahaan harus memutuskan apakah mewajibkan atau memperbolehkan penggunaan IFRS 4 SME sebagai pengganti IFRS lengkap atau ketentuan nasional, dan jika memang demikian, entitas apa saja IFRS 4 SME tidak sesuai bagi entitas yang sahamnya diperdagangkan secara publik dan institusi-institusi keuangan. Berikutnya, IASB melakukan tinjauan
komprehensif atau IFRS 4 SMA untuk mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan amandemen terhadap standar tersebut. Selanjutnya, ada kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, IASC menerbitkan kerangka konseptualnya yang berjudul Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan atau Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. Kerangka awal tersebut menetapkan elemen-elemen, ada 4 elemen. Yang pertama itu tujuan laporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif yang menentukan penggunaan informasi di dalam laporan keuangan, yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan, dan yang terakhir itu konsep-konsep yang terkait dengan modal dan pengelolaan modal. Kerangka awal menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum diarahkan ke kebutuhan informasi berbagai pengguna, termasuk para investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur perdagangan lainnya, beserta pelanggan pemerintah dan lembaga-lembaga dan masyarakat umum. Kemudian, pada tahun 2010, IASB dan FASB menerbitkan revisi terhadap kerangka konseptualnya, yang saat ini disebut oleh IASB sebagai kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan, The Conceptual Framework of Financial Reporting. Kemudian ada 5 kerangka yang direvisi, yang diulas tentang yang pertama itu tentang tujuan pelaporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang berguna, kemudian entitas pelaporan, yang keempat definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada konsep-konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Yang pertama, pengukuran elemen-elemen laporan keuangan. Pengukuran termasuk menentukan jumlah moneter yang akan diakui dan dilaporkan bagi elemen-elemen laporan keuangan. Kerangka IFRS mengakui berbagai dasar pengukuran yang digunakan saat ini dengan tindakan yang berbeda-beda dan kombinasi yang beragam dalam laporan keuangan tersebut. Termasuk yang pertama itu biaya historis atau historical cost, yang kedua biaya kini atau current cost, yang ketiga nilai penyelesaian realisasi bersih, dan yang terakhir nilai sekarang yaitu present value. Biaya historis sendiri itu adalah dasar pengukuran yang paling umum digunakan saat ini, tetapi biasanya dikombinasikan dengan dasar pengukuran lainnya. Kemudian ada konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Adapun konsep-konsep pengelolaan modal yang dapat digunakan yaitu yang pertama adalah pengelolaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Keuntungan hanya dapat diperoleh jika nilai keuangan atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi aset neto di awal periode. Tidak termasuk setiap distribusi pada atau kontribusi dari pemilik. Yang kedua itu pengelolaan modal fisik atau physical capital maintenance. Keuntungan di sini ada keuntungan hanya dapat diperoleh jika kapasitas produktif atau kapasitas operasi fisik suatu perusahaan melebihi kapasitas produktif fisik di awal periode. Terakhir, kerangka yang direvisi tersebut mencatat bahwa pemilihan dasar pengukuran dan konsep pengelolaan modal menentukan model akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih.